Nasional Ujung Kulon terletak di ujung barat Pulau Jawa. Tepatnya terletak di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Memiliki luas 122.956 hektar yang terdiri dari ekosistem terestrial, ekosistem perairan laut, dan ekosistem pesisir pantai. Ujung Kulon merupakan habitat yang ideal bagi kelangsungan hidup satwa langka badak Jawa dengan nama latin Rhinoceros sondaicus. Selain itu, terdapat beberapa satwa langka lainnya seperti macan tutul, oa Jawa, banteng, dan merak. Ujung Kulon ditetapkan menjadi Taman Nasional pada tahun 1992 melalui keputusan Menteri Kehutanan yang wilayahnya meliputi kawasan darat dan perairan. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan perwakilan ekosistem hutan hujan tropis yang tersisa dan terluas di Jawa bagian barat. Bahkan, Komisi Warisan Dunia UNESCO menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai salah satu situs warisan dunia. Ekspedisi Global merupakan suatu kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Unit Konservasi Fauna IPB. Kegiatan ini merupakan puncak pendidikan bagi calon anggota baru sebagai bentuk keterlibatan langsung dalam upaya pelestarian fauna. Ekspedisi Global merupakan kegiatan penelitian untuk menghimpun data mengenai kekayaan fauna dalam suatu kawasan konservasi. Pada tahun ini, lokasi yang dipilih adalah Taman Nasional Ujung Kulon. Pada ekspedisi kali ini, kami memilih Taman Nasional Ujung Kulon sebagai lokasi ekspedisi, yaitu untuk memonitoring dan melengkapi data sebelumnya. Kegiatan ekspedisi di Ujung Kulon dimulai pada tahun 2008 sampai 2012. Dan pada tahun 2013 ini merupakan kunjungan yang ke-6. Nantinya akan kita dapatkan data series kondisi fauna Ujung Kulon yang dapat dibandingkan dari tahun ke tahun. Beberapa satwa yang kami monitoring adalah badak, banteng, macan tutul, beberapa jenis primata. Selain itu juga ada burung, reptil amfibi, serangga, hima, dan ekosistem terumbu karang. Perjalanan ke Karangranjang mencapai sekitar 6 km. Kami tempuh dengan berjalan kaki kurang lebih 3 jam. Dengan membawa beban. Jika tidak membawa beban, bisa lebih cepat. Dari perjalanan, kami melintasi perkampungan, kebun kelapa, hutan, dan pantai. Barulah kami sampai di Karangranjang.
Selama 3 hari di Karangranjang, kami melakukan pengamatan tentang habitat badak, kubangan, dan mencari tanda-tanda keberadaan badak. Karena untuk berjumpa langsung dengan badak itu cukup sulit dan membutuhkan keberuntungan yang tinggi. Hari ini kita akan melakukan pengamatan ke kubangan temporer badak untuk mengetahui sebenarnya karakteristik dari habitat badak di Ujung Kulon ini seperti apa yang mendukung untuk keberlangsungan hidup badak Jawa itu sendiri. Tidak jauh dari Resort Karangranjang tempat kami menginap, terdapat kubangan temporer. Sebelumnya, kubangan ini telah diamati oleh tim patroli badak yang setiap bulannya melakukan monitoring dan pengamanan terhadap badak Jawa. Kubangan sementara ini adalah kubangan yang memang pada musim kemarau tidak digunakan, umumnya tidak digunakan, tapi pada saat musim hujan bentuk topografi dari lahan ini adalah cekung, jadi dia akan menampung air dan badak akan memanfaatkan itu untuk membuat kubangan lebih lebar. Sudah mengembangkan biar di sini jalur. Kalau untuk kita mengikuti dia arah dari kubangan itu, dia sisa-sisa gesekan itu sebelah mana adanya gitu. Kalau sisanya gesekan sebelah sini, kalau kita ketemu badak di sana, bekas badak di sana, nanti sisa di sini kita bisa ikutin ke belakang untuk tahu masa kubangan ada di mana gitu. Beberapa parameter yang kami amati antara lain luas, kedalaman, dan karakteristik vegetasi yang ada di sekitar kubangan. Untuk karakteristik kubangan badak di sini, kalau dilihat dari vegetasi di sekitar kubangan ini, kita bisa lihat ada beberapa jenis tumbuhan yang bisa kita identifikasi, yaitu ada rotan, lalu ada tepus, ada dalam bahasa lokal ini namanya kapol itu, terus ada cerlang, ada bangban, dan ada sayat. Vegetasi yang dominan adalah rotan. Salah satu yang mengancam keberadaan pakan badak adalah tumbuhan langkap. Mas Arhim, sebelumnya kan di sini banyak nih langkap-langkap ini. Bisa dijelasin sebentar Pak tentang langkap ini bagaimana? Memang kalau untuk tentang langkap itu untuk dia penyebarannya lebih cepat, dan karena untuk penyebarannya bisa dia melalui seperti buahnya itu dimakan musang, bisa ke tempat lain, dia berkembangnya lebih cepat dan bisa dari anaknya gitu. Dan kalau udah ada langkap, dia lebih menutup masih kerapatan hutan, dan tumbuhan yang lain tidak bisa hidup kalau udah tutup sama langkap. Nah, langkap itu mengurangi tentang pakan badak dan tumbuhan lain. Ya, contohnya seperti inilah, seperti ini ada langkap dan tumbuhan lain dia nggak bisa muncul dan bisa hidup gitu. Karena untuk perkembangannya lebih cepat, bisa melalui buah dimakan musang dan dengan anaknya. Terus bagaimana untuk mengurangi pertumbuhan langkap? Apa harus ditebangin? Apa harus diapain nih Pak? Memang ada kalau yang sekarang dilaksanakan sama Jariska itu ada dua. Gitu. Ada juga sistem shot itu bukan dikarenakan dimusnahkan, itu dikurangi. Ada yang ditebang total, langkapnya itu dihilangkan semua di dalam lingkaran 1 pot itu 1 hektar. Ada yang setengah hektar, itu yang sekarang yang dilaksanakan di Jariska. Gitu. Baik, kita akan melihat perbedaan dengan adanya pertumbuhan langkap yang tinggi dan tidak ada. Di belakang saya ada banyak pohon langkap dan tidak ada di sekitarnya tumbuhan yang lain tumbuh. Dan di sebelah kiri saya lebih banyak tumbuhan yang tumbuh karena tidak ada langkapnya. Baru saja kita menemukan tapak badak. Ciri-ciri tapak badak adalah dengan mempunyai 3 kuku di sisi kanan, kiri, dan di atas.
sudah menemukan, tentu harus kita ukur. Dengan panjang 36 cm dan lebarnya 32 cm dan kedalaman tapaknya sekitar 6 cm. Dan kalau dibandingkan dengan ukuran tubuh manusia, kita lihat sekitar 4 telapak tangan. Jejak tapak badak yang ditemukan setelah diukur dan didokumentasikan, kami tidak lupa mencetak dengan menggunakan gips. Untuk mencetak tapak badak, bahan yang kita perlukan adalah gipsum, air secukupnya, pengaduk, dan tentu saja wadahnya. Dan diaduk dengan rata, tuangkan ke dalam tapak yang sudah ditemukan. Ini, Pak. Untuk jejak badak itu kira-kira butuh berapa kilo ya Pak gipsumnya ini? Ini kurang lebih 1,5. 1,5. Tergantung tebal. Oh, untuk ketebalan yang tertentu. Kami menemukan feses badak. Sekilas, feses tersebut tampak seperti serpihan kayu. Hal ini terkait dengan pakannya. Selain daun, beberapa ranting biasanya ikut termakan. Berikut ini sudah kita temukan feses badak. Bisa kita lihat substratnya itu. Nah, coba. Nih, seperti daun teh kasar, ada ranting-ranting dan sisa makanannya. Ini adalah lorong yang digunakan badak untuk melintas dengan ada di atasnya kanopi. Jalur ini digunakan badak untuk menuju kubangan. Kita lihat. Di sepanjang jalan ini bisa kita lihat juga terdapat banyak jejak-jejak badak. Tuh. Karena ini jejaknya sudah kurang lebih 2 minggu, maka sudah agak tidak terlihat. Dan di atas jejaknya sudah mulai tertutupi serasa-serasa daun. Dilihat dari arah jejak badaknya, kita lihat di sana memang ada kubangan badak dan jejaknya meninggalkan kubangan menuju arah sana. Kondisi habitat badak kami amati dengan metode analisis vegetasi untuk mengetahui struktur dan komposisi tumbuhan yang ada di karang ranjang. Beberapa tumbuhan yang menjadi pakan badak contohnya cacabean, ki gentol, bangban, dan rotan. Pengamatan di karang ranjang selesai. Saatnya kami berpindah ke lokasi baru yaitu Cibunar. Perjalanan ke Cibunar cukup melelahkan karena jarak yang ditempuh hampir 20 km dengan berjalan kaki. Selain melewati hutan, kami juga menyusuri pantai.
Cibunar memiliki kondisi yang berbeda dengan Karangpanjang. Di sini terdapat sungai dan daerahnya berbukit. Di Cibunar, kami kembali melakukan pengamatan, menyusuri jalur dan mengunjungi kubangan. Sepanjang pengamatan menyusuri jalur, kami menemukan tapak, gesekan tubuh, serta bekas gigitan pada tubuh. Untuk melihat jejak tapak masih baru atau sudah lama, kita bisa melihat adanya tumbuhan yang masih segar dan belum busuk di tapak badak tersebut. Ini bisa menandakan bahwa badak baru lewat sekitar beberapa jam yang lalu. Badak memiliki perilaku makan yang berbeda dengan satwa herbivora lainnya, dengan cara mematahkan tumbuhan dari samping. Bedanya badak sama banteng cara makannya. Kalau badak itu bukan dari sini. Contoh seperti ini, bukan dari sini, tapi dari pinggir, dari sini. Itu cara makannya. Kalau binatang lain seperti banteng itu dari sini, makanya dari atas. Perbedaan antara badak dan banteng itu kalau kurang ketelitian itu bisa hampir sama karena jenis pakannya juga hampir sama gitu. Dari identifikasi beberapa tumbuhan, kita dapatkan informasi bahwa yang dimakan oleh badak itu ada jenis Ki leksa, songgom, dan Ki gentel, juga bangban. Saat ini kami sedang berada di jalur lintas badak. Setelah tadi ditemukan jejak baru yang berumur beberapa jam, di sekitar jalur ini terdapat banyak tapak-tapak badak yang mengarah ke sana. Dan di sekitar sini ada gesekan-gesekan lumpur. Dan di sini juga ada. Merupakan salah satu bukti bahwa badak telah melintasi jalur ini. Hal yang perlu diketahui bahwa badak jarang membuat kubangannya sendiri. Biasanya, badak memanfaatkan kubangan kecil yang telah dibuat oleh babi hutan. Sampah dapat mengganggu kelestarian ekosistem yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kelestarian badak. Hal ini menjadi ancaman tersendiri di ujung kulon karena jumlahnya yang banyak, terutama di daerah pesisir pantai. Sampah-sampah ini berasal dari luar wilayah ujung kulon yang terbawa arus laut sebagai akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai. Di wilayah konservasi ini, kita malah bisa menemukan sampah-sampah rumah tangga lengkap, seperti sandal, kemasan botol minuman plastik, mainan anak-anak, kosmetik, bahkan bohlam lampu juga ada. Sungguh sangat disayangkan dan mengingat ini adalah wilayah konservasi.